Shalom, silakan duduk semuanya. Boleh tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah melayani pada hari ini. Tim worship. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan Nova, teman nyanyi lama ya. Nova masih nyanyi, saya sudah pensiun. Ternyata, Jangan. Kalau saya nyanyi nanti pada pulang ya, saya bukan penyanyi ya, ternyata ya. Oke, ini pertama kali saya ada di tempat ini, di Grace Community. Saya mengucapkan terima kasih untuk tim penggembalaan setempat, semuanya. Boleh saya ada di tempat ini menjadi berkat untuk boleh bersaksi kehidupan, memberikan kesaksian hidup saya di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Immanuel Natalio Santosa. Saya melayani Tuhan secara full time dari tahun 2022. Jadi pendeta baru. Baru melayani Tuhan full time baru 3 tahun, tapi sebelumnya saya juga adalah seorang full timer, tapi bukan di gereja, bukan di ladang jiwa, tapi di ladang narkoba. Jadi saya adalah seorang full timer saya mantan pemakai narkoba dan saya dulu pengedar narkoba. Saya pakai narkoba di tahun 2014 sampai tahun 2018. Selain saya pemakai narkoba, saya juga pengedar narkoba 5 tahun. Jadi cukup lama saya berkarir di bidang narkoba. Jadi saya lumayan cukup tahu lah seluk-beluknya pernarkobaan di Jabodetabek ini ya. Sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan, hari ini saya dikasih tahu bahwa saya dikasih waktunya 1 jam ya. Oh, lebih boleh. Karena saya mau memberikan kesaksian hidup saya terlebih dahulu sebelum saya masuk dalam firman Tuhan. Baik, saya masuk ke dalam kesaksian saya pada hari ini ya. Oke, kenapa saya bisa nyemplung ke dalam narkoba? Kita flashback terlebih dahulu. Nah, tadi saya bilang bahwa saya sudah melayani Tuhan selama kira-kira 2 sampai 3 tahun, tapi sebelumnya saya adalah pemakai narkoba, pengedar narkoba. Nah, kenapa saya bisa nyemplung ke dalam narkoba? Jadi begini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pada sore hari ini melihat saya seperti layaknya orang normal pada umumnya, saya punya 2 kuping, 2 mata, 1 hidung, 1 mulut, 2 tangan, 2 kaki, bisa berdiri sendiri. Mungkin secara normal, secara kasat mata saya terlihat mungkin terlihat seperti layaknya orang normal begitu ya. Tapi pada waktu saya umur 26, sekarang ini saya umur 38. Puji Tuhan. 12 tahun yang lalu, di umur 26, saya didiagnosa mengalami gangguan jiwa. Jadi saya didiagnosa bukan hanya 1 psikolog, tapi saya datang ke 2 psikolog dan dua-duanya diagnosa saya sama. Sampai hari ini saya masih struggling dengan yang namanya gangguan mental. Saya didiagnosa mengalami gangguan mental bukan cuma 1, tapi 4 gangguan mental. Yang pertama namanya bipolar disorder. Kalau Bapak Ibu tahu pernah dengar namanya bipolar disorder. Yang kedua, saya adalah seorang penyintas yang namanya OCD atau obsessive compulsive disorder. Yang ketiga, saya adalah penyintas skizofrenia. Kalau Bapak Ibu pernah dengar skizofrenia. Dan yang keempat, saya adalah seorang penyintas BPD atau borderline personality disorder. Saya nggak mungkin jelasin satu persatu. Bapak Ibu bisa Google sendiri. Kalau saya jelasin satu persatu, waktunya nggak cukup. Ini akan jadi seminar psikologi nantinya, nggak jadi ibadah. Jadi Bapak Ibu boleh search sendiri. Tapi yang pasti gejalanya sebenarnya sudah berlangsung kira-kira mungkin dari umur saya 20-an, 21, 15 tahun yang lalu gitu ya. 15, 16, 17 tahun yang lalu sebenarnya gejalanya sudah banyak. Tapi salah satu gejala yang paling ekstrim yang saya alami pada waktu itu 15, 16, 17 tahun yang lalu, gejalanya salah satunya adalah saya mulai suka menyayat-nyayat tubuh saya sendiri begitu. Jadi setiap hari kalau saya tidak melihat darah mengalir dari tubuh saya, ada satu kekosongan, saya merasa depresi begitu. Jadi kalau saya merasakan sakit di tubuh saya merasa saya menyilet, saya menusuk dengan garpu, dengan cutter, dengan pisau, dengan apapun itu, semakin banyak darah yang saya lihat keluar dari tubuh saya itu ada satu kekosongan yang terisi. Begitu. Justru kalau saya tidak merasakan sakit, saya tidak melihat darah, pada waktu itu saya seperti orang stres gitu. Saya tidak merasa sakit, saya seperti orang stres, kayak nggak hidup gitu, kayak kebas tubuhnya. Jadi 17 tahun yang lalu saya mulai suka menyakiti diri sendiri, menyilet tangan, kaki, betis, badan dengan pisau, menyucuk dengan garpu, dengan cutter dan segala macam. Jadi semakin banyak darah, semakin ada kekosongan yang terisi, seperti itu. Itu salah satu gejala yang saya alami pada waktu itu, dan itu salah satunya, tapi salah duanya yang menurut saya cukup signifikan juga pada waktu itu saya alami adalah 17 tahun yang lalu, 16-15 tahun yang lalu saya mulai suka mendengar suara-suara dari benda mati gitu. Jadi saya mulai suka mendengar suara dari mobil saya sendiri, dari tembok, dari meja, dari kasur, dari lemari, dari kadang-kadang suaranya itu hanya seperti
ngobrol, seperti berinteraksi seperti biasa. Jadi kayak ngobrol gitu. Jadi kadang-kadang kalau Bapak Ibu 17 tahun lalu tinggal serumah sama saya, ini orang tua saya tahu. Jadi kadang-kadang saya tiba-tiba orang tua saya masuk, tiba-tiba saya lagi ngadep tembok. Ternyata sudah kira-kira 15-20 menit berlalu. Jadi saya lagi ngobrol sama tembok. Nah, buat saya seorang penyintas gangguan jiwa, suara yang saya dengar itu adalah suara yang audible. Bapak Ibu tahu audible ya? Seperti Bapak Ibu sekarang mendengar suara saya, itu suara audible. Dan buat saya seorang penyintas gangguan jiwa, suara yang saya dengar itu adalah suaranya audible juga. Begitu. Kadang-kadang suaranya hanya berinteraksi seperti biasa, kadang-kadang suaranya menyuruh saya untuk melakukan self-harm atau menyakiti diri sendiri. Kadang-kadang saya suka jedotin kepala ke tembok, kira-kira udah 10 menit, 15 menit, orang tua saya baru masuk, baru ditepok, saya baru sadar. Karena waktu saya melakukannya seperti saya tidak bisa mengontrol tubuh saya sendiri dan seperti tidak sadar begitu ya. Itu salah satunya, salah dua gejala yang saya alami pada waktu itu ya. Jadi saya mulai menyakiti diri sendiri, semakin banyak darah saya keluar dari tubuh saya merasa ada kepuasan, saya mulai suka mendengar suara-suara dari benda mati. Dan sebenarnya masih banyak lagi, tapi itu dua gejala yang paling ekstrim yang saya alami pada waktu itu. Cuman 17 tahun yang lalu yang namanya kesehatan mental itu belum banyak dibahas. Begitu. Dan seminar-seminar mental health itu hampir nggak ada 17 tahun yang lalu. Mungkin untuk anak Gen Z, ada anak Gen Z di sini sekarang. Saya milenial saya. Kalau untuk mungkin generasi Gen Z pada sekarang ini yang namanya seminar mental health itu sudah banyak banget, membludak. Komunitas-komunitas mental health sudah banyak, akun-akun mental health sudah banyak. Sekarang kalau orang pergi ke psikolog itu tidak tabu lagi, tapi 17 tahun yang lalu waktu saya mengalami gangguan jiwa, gangguan mental, kalau orang pergi ke psikolog itu dicap gila gitu. Tabu banget gitu kalau ke psikolog. Jadi saya sekeluarga tidak berani untuk pergi ke psikolog karena takut dicap aib keluarga dan segala macam. Jadi kita hanya berdoa. Jadi tidak ada pengobatan secara medis ke psikolog atau psikiater. Jadi kita hanya berdoa aja gitu ya. Dan ternyata penyakitnya berlangsung beberapa tahun sampai akhirnya itu 17 tahun yang lalu sampai akhirnya saya umur 26. Jadi kira-kira 12 tahun yang lalu. Jadi 4 tahun itu berlangsung ya begitu aja. Saya hanya berusaha untuk meminimalisir bagaimana saya ke-triggernya, dan kalau ke-trigger intensitasnya tidak terlalu parah begitu ya. Tapi saya tahu bahwa saya sakit, saya tahu saya berbeda, saya tidak bisa berfungsi seperti anak-anak 20-an pada umumnya. Pada waktu itu saya berbeda, saya aneh, saya tidak bisa produktif seperti anak-anak umur 20 pada umumnya. Akhirnya pada waktu saya umur 26, pertama kalinya saya mendengar suara penyakit saya ke-trigger pada waktu itu di umur 26. Saya waktu itu masih nyetir mobil sendiri. Sekarang saya tidak bisa nyetir mobil sendiri karena nanti saya ceritain kenapa. Saya waktu itu masih nyetir mobil sendiri. Waktu itu saya lagi nyetir mobil di daerah Tanah Abang. Kalau Bapak Ibu tahu di Jakarta Pusat, Tanah Abang. Saya waktu itu lagi nyetir mobil malam-malam. Tiba-tiba penyakit saya, skizofrenianya itu ke-trigger dan saya mendengar suara dari mobil saya sendiri untuk menyuruh saya ngegas kenceng-kencengnya dan menabrakkan mobil saya ke motor yang ada di depan saya pada waktu itu. Dan saya lakukan gitu. Jadi saya ngegas sekencang-kencangnya, saya nggak tahu, mungkin 120 atau 100 berapa, saya nggak tahu. Sekencang-kencangnya lalu saya tabrakan, and the next thing I knew, hal berikutnya yang saya sadar dalam tanda kutip, saya melihat ada satu motor yang sudah ringsek di bawah mobil saya, kap mobil saya sudah kebuka. Dan saya lihat puji Tuhannya tidak meninggal, tapi saya melihat ada satu bapak dan satu ibu nyangkut di bawah roda mobil saya. Dan motornya juga ada di bawah mobil saya, dan bapaknya berdarah-darah, ibunya juga berdarah-darah. Tapi puji Tuhannya tidak meninggal begitu ya. Singkat cerita saya harus ganti motor, saya bawa berobat dan segala macamnya. Dan singkat cerita akhirnya di umur ke-26 untuk pertama kalinya saya sekeluarga memberanikan diri kita masing-masing untuk akhirnya pergi ke psikolog untuk pertama kalinya pada waktu itu. Karena biasanya suara yang saya dengar itu hanya menyuruh saya untuk menyakiti diri sendiri. Tapi 4 tahun berlangsung, umur 26, itu pertama kalinya saya mengalami suara itu menyuruh saya untuk menyakiti orang lain. Dan kami khawatir apabila ini terjadi malam-malam, waktu orang tua saya sedang tidur, tiba-tiba penyakit saya ke-trigger, tiba-tiba saya ngambil pisau atau apa, kita nggak pernah tahu. Akhirnya kita berpikir, oke, kita harus take it more seriously begitu. Akhirnya kita pergi ke psikolog dan ternyata saya didiagnosa mengalami 4 gangguan jiwa. Yang tadi saya bilang BPD, OCD, bipolar dan juga skizofrenia. Lalu karena kita minta second opinion ke psikolog yang berikutnya, ternyata diagnosa saya sama, dan karena psikolog kita dua-duanya bilang bahwa
penyakit ini terlalu complicated, komplikasinya terlalu berat untuk hanya dihandle dengan terapi karena psikolog itu hanya terapi. Lalu kita dirujuk ke rumah sakit di Cikini di Jakarta Pusat pada waktu itu untuk dirujuk ke psikiater. Karena psikiater itu dengan obat-obatan, kalau psikolog itu hanya terapi dan segala macam. Lalu saya dirujuk ke salah satu rumah sakit di Cikini dengan bertemu dengan psikiater untuk minum obat-obatan dari psikiater untuk meminimalisir frekuensi ke-triggernya, dan kalaupun ke-trigger intensitasnya tidak separah seperti biasanya. Tapi sampai hari ini, sebelum tadi saya berangkat ke sini, tadi saya makan siang dan saya masih minum obat. Jadi saya belum sembuh. Saya masih berjuang dengan bipolar saya. Terakhir saya ke-trigger, saya skizofrenia saya kambuh itu di tahun 2023 bulan November. Jadi sudah 2 tahun kira-kira, hampir 2 tahun tidak ada. Bipolarnya masih saya berjuang, tapi kalau skizofrenia terakhir November 2023. Tapi sampai hari ini saya masih berjuang, saya masih minum obat. Jadi habis ini hati-hati kalau mobilnya di depan mobil saya, hati-hati. Karena kita nggak pernah tahu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat spion, ada pun itu pendeta yang tadi cepet lari gitu ya. Langsung ambil jalur lain ya. Jangan di depan saya mobilnya. Oke. Lalu akhirnya saya didiagnosa mengalami gangguan 4 gangguan mental tersebut, saya minum obat-obatan dan segala macam. Lalu karena waktu itu saya mungkin belum dewasa rohani juga, akhirnya saya merasa kecewa sama Tuhan. Saya pikir kalau misalnya saya ikut Tuhan, hidup akan baik-baik saja. Saya pikir kalau hidup kita ikut Tuhan, Tuhan akan selalu melapangkan jalan kita. Jalan kita selalu nyaman. Tapi sekarang saya sadar Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan yang nyaman. Tapi Tuhan menjanjikan kehidupan yang aman. Bukan nyaman. Malah kita disuruh pikul salib dan sangkal diri. Itu faktor nyamannya di mana? Tapi yang dia janjikan, saya belajar sekarang bahwa dia menjanjikan kehidupan yang bukan nyaman, tapi aman. Kenapa aman? Karena Tuhan Yesus yang pegang kendali atas kehidupan kita. Bukan nyaman, tapi aman. Tapi pada waktu itu saya berpikir bahwa kalau ikut Tuhan hidupnya pasti nyaman. Saya belum banyak diproses pada waktu itu. Akhirnya saya merasa marah sama Tuhan, saya kecewa sama Tuhan. Akhirnya saya bukan kecemplung. Saya nggak ada yang namanya kecemplung dalam narkoba ya. Saya menyemplungkan diri dalam lubang narkoba. Saya coba narkoba dari yang ringan-ringan, mohon maaf saya sebut nggak apa-apa ya. Saya coba dari yang namanya ganja, inek atau ekstasi, itu sama aja, MDMA, Dumole, Triklone, Happy Five, Sinte dan segala macam, LSD dan segala macam. Dari semua narkoba kelas yang ringan-ringan, akhirnya saya berpindah ke narkoba yang lebih berat. Saya pakai yang namanya kokain, saya pakai yang namanya putau, saya pakai yang namanya sabu. Dan saya pakai putau, sabu, dan kokain selama 5 tahun. Saya kecanduan putau, sabu, dan kokain dari 2014 sampai 2018. Dan karena narkoba mahal, terpaksa saya harus, bukan terpaksa sih ya, memang karena kebutuhan akhirnya saya ikut mengedarkan narkoba. Dan ya mungkin sedikit memalukan, tapi saya dulu sering nyopet gitu. Saya sering mencuri uang gitu ya. Punya teman, punya orang lain saya nggak kenal dan segala macam ya. Hanya untuk melangsungkan untuk tetap hidup begitu ya. Karena kalau saya nggak pakai narkoba, badannya withdrawal begitu ya. Akhirnya saya pakai narkoba sampai tahun 2018. Dan di tahun 2018 itu adalah titik balik dari kehidupan saya. Di pada waktu itu tahun 2018 saya tinggal berlima dengan teman-teman saya di satu apartemen. Kita semuanya pemakai narkoba. Sebenarnya kita dari awal geng kita bertujuh. Tapi yang 2 pada waktu itu sudah ketangkep masuk penjara. Waktu itu saya pernah kejar-kejaran dengan pihak berwenang, tapi puji Tuhan lari saya cepat. Jadi yang ketangkep 2 orang pada waktu itu, dan kita mulai pada waktu itu suka berpindah-pindah karena pemakai narkoba itu harus berpindah-pindah. Karena pemakai narkoba itu selalu kalau udah ada salah satu dari geng kita yang udah ketangkep itu pasti namanya ganti kepala gitu. Jadi misalnya saya nggak usah jelasin lah ya, nggak penting juga ya. Oke, nggak penting juga. Oke, jadi waktu itu saya tinggal bertujuh, 2 sudah ketangkep, lalu kita sisa berlima. Pada waktu itu kita berlima lagi ada di satu apartemen di Jakarta Utara. Saya nggak usah sebut namanya. Di situ banyak sekali itu mungkin kayak gudangnya pengedar dan pemakai. Saya nggak usah sebut saja itu Green Bay gitu ya. Oke, jadi di situ banyak sekali ya. Jadi saya tinggal berlima pada waktu itu. Jadi pada waktu itu saya setiap hari pakai dengan teman-teman saya berempat yang lain. Dan kami tutupin kordennya dengan koran, saya ingat sekali. Kami tidak pernah keluar, seminggu hanya tidur mungkin 2 hari. Kadang 1 hari, kadang 2 hari, paling banyak 2 hari.
jarang makan sampai kurus dan segala macam. Kita nggak pernah keluar. Tapi di tahun 2018, entah kenapa pada waktu itu saya habis North Cocaine dan saya habis bakar sabu pada waktu itu. Saya tiba-tiba ada satu keinginan yang sangat besar untuk saya ingin jalan-jalan. Saya merasa sudah lama nggak ngeliat terang begitu. Akhirnya saya turun ke mall karena Green Bay itu nyambung dengan Mall Baywalk begitu ya. Lalu saya turun ke mall pada waktu itu. Di tahun 2018 akhirnya di mall tersebut saya nggak tahu, saya jalannya ngalor ngidul ngasal aja jalannya, tiba-tiba saya dipertemukan dengan satu orang ibu-ibu di mall tersebut di tahun 2018. Tiba-tiba ibu itu ngajak saya ngobrol. Saya nggak tahu ibu ini siapa, saya nggak tahu dia pendeta atau siapa atau dukun atau apa, saya nggak tahu. Yang pasti saya nggak kenal, bukan keluarga saya dan saya totally stranger. Tiba-tiba dia ngajak ngobrol saya, dia bilang kita boleh melipir sebentar, kita ngobrol sebentar. Lalu dia bilang seperti ini, saya melihat muka kamu di mimpi saya. Dan dia bilang, Tuhan yang kirim saya untuk ketemu kamu malam hari ini di tempat ini, dan pertemuan kita sekarang ini bukan kebetulan. Tuhan yang mengatur kamu ke tempat ini dan Tuhan yang mengirim saya untuk ke tempat ini untuk ketemu dengan kamu. Dan dia bilang saya melihat muka kamu di mimpi saya. Dan Tuhan mau menitipkan pesan kepada kamu lewat saya malam hari ini. Dia bilang begini, Tuhan yang kasih tahu saya, kamu adalah seorang pengguna narkoba. Lalu ibu ini juga bilang, Tuhan yang juga bilang sama saya lewat mimpi tersebut bahwa selama ini kamu berjuang dengan yang namanya gangguan mental. Dia tahu segala seluk-beluk struggle saya dari 5 tahun bahkan sebelumnya itu, dia tahu semuanya, dan dia bilang adalah Tuhan yang memberitahu dia. Lalu dia bilang seperti ini, menutup pembicaraan kita dia bilang, pesan yang Tuhan mau berikan kepada kamu lewat saya pada malam hari ini adalah sebentar lagi di tahun ini, Tuhan mau membereskan fase kehidupan kamu yang ini, di tahun ini. Lalu setelah itu, Tuhan mau pakai kamu secara full time untuk melayani anak-anak muda yang juga kecanduan narkoba sama seperti kamu, dan reach out kepada orang-orang yang juga mengalami gangguan jiwa sama seperti kamu. Singkat cerita, kita tukeran kontak, kita berpisah. Di malam hari itu, seperti ada satu api kecil yang tidak pernah saya lihat selama beberapa tahun. Saya nggak pernah saya rasakan selama beberapa tahun belakangan ini. Tiba-tiba setelah ketemu ibu itu, tiba-tiba ada satu suara dalam hati kecil saya. Kamu mau sampai kapan seperti ini? You've gone too far. You've gone too long. Terlalu lama dan sudah terlalu jauh. Mau sampai kapan? Mau sedalam apa lagi? Akhirnya singkat cerita saya nggak punya waktu untuk jelasin secara detail. Tapi Pak, yang pasti di tahun 2018 api itu semakin besar saya rasakan. Akhirnya saya punya kemauan untuk berhenti dari narkoba, dan bukan karena saya mampu, karena saya mau. Tapi yang mampu kan adalah Tuhan Yesus. Akhirnya di tahun 2018 saya totally bersih narkoba. Dan 2018 saya akhirnya mulai sekolah teologi. Saya sekolah teologi di Harvest di Lipo Karawaci. Pada waktu itu kalau Bapak Ibu tahu, pernah dengar sekolah teologi namanya Harvest di Lipo Karawaci. Harusnya saya selesai sekolah teologi di tahun 2018 sampai tahun 2020. Jadi saya harusnya selesai di tahun 2020 untuk sekolah teologi saya, tapi ternyata 2019 proses saya belum selesai. Akhirnya saya harus cuti di tahun 2019. Saya sudah berhenti narkoba pada waktu itu. Badan saya sudah segar, udah nggak kelihatan seperti pemakai narkoba lagi di tahun 2019. Tapi waktu 2019 saya ingat sekali bulan Oktober saya sakit sampai bulan Desember. Dari kira-kira seperti sekarang ini perawakan ini, saya Bapak Ibu belum bosan kan ya? Ini saya belum masuk firman Tuhan loh. Ya masih lama kan waktunya ya. Jadi dari perawakan saya seperti ini bulan Oktober 2019 sampai Desember 2019, 3 bulan saja waktunya. Dari seperti ini saya berubah menjadi seperti, ada foto yang saya di sofa bukan? Yang di sofa, oh digabungin gak apa-apa deh. Jadi yang sebelah ini adalah perawakan saya pada waktu bulan Desember 2019. Yang ini fotonya. Oke. Dan ini adalah foto terakhir yang mama saya ambil sebelum akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Saya dibawa ke rumah sakit, belum langsung masuk ICU. Tapi saya dirawat di ruangan biasa terlebih dahulu. Akhirnya saya di check up dan segala macam. Saya begitu lemah, mohon maaf, saya sudah buang air di tempat. Saya sudah pakai pampers dan segala macam. Saya sudah tidak, kaki saya bengkak satu yang kiri. Jadi gak tahu kenapa kaki kiri bengkak gede banget. Kaki kanan normal. Gak bisa jalan, saya buang air semuanya di kursi, di kasur. Saya udah pakai pampers, seperti ini, saya udah gak bisa ngapa-ngapain, hanya kulit dan tulang.
Lalu saya dibawa ke rumah sakit, saya tapi belum bisa dicek up dan segala macam karena kondisi masih terlalu lemah, begitu. Akhirnya saya ingat sekali beberapa hari saya ada di ruangan rumah sakit tersebut. Akhirnya pada malam hari itu saya ingat teman-teman saya baru pulang, keluarga baru pulang, jam besuk baru selesai. Akhirnya saya tiba-tiba merasa nggak ada oksigen bisa masuk ke dalam paru-paru saya tidak bisa bernafas, lalu saya kejang-kejang, gigi saya sudah nutup, dan lalu saya merasakan jantung saya melemah. Saya sangat bisa secara vivid merasakan bahwa jantung saya sudah sangat-sangat melemah, sakit, paru-paru saya nggak bisa bernafas, nggak ada oksigen masuk, badan saya kejang-kejang, gigi saya nutup, dan pada momen itu saya begitu yakin bahwa waktu saya sudah selesai. Kenapa saya begitu yakin? Karena saya nggak tahu nama fenomenanya apa, tapi yang pasti pada malam hari itu saya sudah bisa melihat diri saya sendiri. Saya nggak tahu fenomenanya apa, saya nggak bisa jelasin rasanya seperti apa, Bapak Ibu harus ngalamin sendiri coba. Tapi sudah, tapi yang pasti saya seperti bisa, saya nggak tahu, kayak mungkin kalau kata orang kok rohnya udah keluar atau apa, saya nggak tahu. Tapi saya bisa melihat diri saya sendiri kejang-kejang pada waktu itu. Jadi sepersekian detik, 1-2 detik saya begitu yakin waktu saya sudah selesai. Dan saya hanya berpikir saya mau berdoa, saya hanya teringat satu ayat yang saya ingat. Saya teringat ayat, hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Saya katakan dalam hati saya, hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Sepersekian detik saya doa sama Tuhan, Tuhan kalau waktu saya selesai malam hari ini, saya begitu yakin saya akan ada bersama-sama dengan Engkau. Saya siap Tuhan, kalau Tuhan siap mau ambil nggak apa-apa. Saya siap. Tapi ternyata pada waktu saya pikir saya sudah selesai, ternyata saya bukan mati. Saya koma pada waktu itu. Inilah bentukan saya waktu saya koma. Ini sebenarnya fotonya sedikit ilegal, tapi ini diambil oleh om saya. Waktu besuk, sebenarnya ICU juga nggak boleh besuk, tapi ya namanya jalur ordal ya. Jadi ordal rumah sakit ya, akhirnya ada boleh keluarga yang besuk. Lalu ini sebenarnya nggak boleh foto, tapi ini foto diam-diam. Tapi puji Tuhan ada foto ini buat dokumentasi untuk bisa kesaksian saya. Jadi pada waktu saya di ICU saya koma 5 hari. Saya pikir saya mati, tapi ternyata saya koma 5 hari. Dan waktu saya koma 5 hari ini yang saya rasakan. Saya seperti ada di ruangan yang sangat gelap. Saya seperti ditransfer ke ruangan yang gelap pada waktu itu. Saya pikir saya sudah mati. Lalu saya merasa bingung, kalau saya mati, lalu saya ada di mana? Kok gelap sekali? Saya ingat sorga harusnya nggak gelap ya, tapi kok ini gelap sekali. Akhirnya waktu saya ada di ruangan gelap tersebut, saya melihat satu titik terang di ujung jalan pada waktu itu. Tiba-tiba terangnya semakin besar, semakin besar, semakin besar. Lalu terangnya tersebut tiba-tiba persis ada di depan saya pada waktu itu. Dan sampai hari ini yang saya ingat hanya posturnya saja. Tidak ada perbincangan apapun. Ya mungkin ada pendeta lain yang punya pengalaman naik turun surga neraka, saya nggak tahu. Tapi yang pasti saya tidak mengalami itu. Tidak ada perbincangan apapun dengan Tuhan. Karena takutnya kalau Tuhan ngomong bahasa Ibrani saya nggak bisa jawab gitu ya. Puji Tuhan tidak ada perbincangan apapun. Jadi saya hanya melihat sosok tersebut di depan saya. Saya ingat posturnya saja, tapi saya tidak bisa melihat mukanya karena mukanya itu hanya terang saja. Dan which makes sense buat saya pada hari ini kalau saya berpikir, karena ada ayat di dalam Alkitab, Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Saya nggak tahu, mungkin ada pendeta lain pernah lihat mukanya Tuhan, saya nggak tahu. Tapi yang saya alami, saya melihatnya nggak bisa lihat, hanya terang saja. Tapi yang saya lihat adalah hanya posturnya, dan yang saya rasakan persis yang saya rasakan adalah saya seperti dipeluk begitu damai, begitu sukacita. Begitu merasa saya dikasih dan saya merasa berharga pada saat itu. Karena terangnya begitu terang, akhirnya saya tutup mata saya. Perjumpaan saya dengan Tuhan pada waktu itu hanya sekitar 5 detik, tapi ternyata waktu di bumi saya sudah koma 5 hari. Jadi waktu saya tutup mata karena begitu terang, akhirnya saya buka mata kembali berharap ingin masih melihat sosok tersebut, tapi ternyata waktu saya melek, saya bukan melihat Tuhan, tapi saya melihat suster dan dokter yang panik pada waktu itu. Tiba-tiba saya bangun dari koma pada waktu itu, saya sudah pakai ada selang di leher. Belum di ruangan, ini masih koma pada waktu itu ya. Ada selang di leher, ada selang di hidung, saya sudah pakai kateter, pakai ventilator karena saturasi saya tinggal 30. Jadi kalau orang kemarin meninggal karena COVID, katanya saturasinya 60-50, katanya sudah lewat. Tapi saturasi saya waktu itu tinggal 30 oksigennya. Dan dokter sebenarnya bilang, anak ini sebenarnya kalau ventilatornya dicopot, anak ini sebenarnya sudah nggak ada. Dan pada waktu itu orang tua saya juga sudah dibilangin sama dokter,
harus sudah diikhlaskan saja begitu. Dan papa mama saya waktu itu, ini saya diceritain oleh mereka gitu ya. Mereka sudah bersatu, bersepakat. Mereka bilang kalau sampai anak kita diambil, mereka nggak akan komplain sama Tuhan. Mereka bilang kita ikhlas. Dan Tuhan Yesus tetap baik, kata mereka. Tapi waktu saya udah diikhlaskan, ternyata saya hidup lagi gitu. Dokter bilang ke orang tua saya, kalau anak ini sampai bangun, ini namanya mujizat. Dan exactly mujizatlah yang terjadi di ruang tersebut pada malam hari itu. Saya mau bilang begini Bapak Ibu, mujizat masih ada. Gak usah takut sakit penyakit. Kalau Tuhan bilang waktu kita belum selesai, mau penyakit apapun tidak akan bisa memisahkan kita dari panggilan Tuhan. Pasti kita bangun. Tapi sebaliknya, kalau waktu kita sudah selesai, nanti malam gak usah sakit, kita bisa mati. Kok gak ada yang amin? Tadi pas sakit sembuh aminnya kenceng. Ini sakit mati kok gak ada yang amin? Amin. Kalau waktu kita sudah selesai, gak perlu sakit. Nanti malam kita dipanggil Tuhan juga bisa tiba-tiba. Jadi bukan masalah sakit sembuh, sakit mati. Masalahnya kita sudah selesai belum tugas kita di dunia ini. Kalau sudah selesai kita dipanggil dengan cara apapun ya kita harus siap. Tapi kalau waktu kita belum selesai, mau sakit penyakit apapun juga tidak bisa memisahkan kita dari panggilan Tuhan. Amin. Akhirnya pada waktu itu saya bangun, lalu kondisi sudah semakin baik, saya dipindahkan ke ruangan biasa. Sudah keluar dari ICU setelah waktu itu saya di ICU kira-kira seminggu, hampir 10 hari kalau nggak salah ya. Tapi saya koma 5 hari pada waktu itu, lalu saya dipindahkan ke ruangan biasa, keadaan kondisi mulai stabil, lalu saya bisa mulai transfusi darah, beberapa kantong dan segala macam. Akhirnya saya ternyata didiagnosa mengalami komplikasi penyakit fisiknya 3. Yang pertama namanya pneumonia, yang kedua namanya TB paru, dan yang ketiga kalau Bapak Ibu mohon maaf, Bapak Ibu kalau tahu namanya pemakaian narkoba, pengedar narkoba itu pasti sudah sepaket dengan yang namanya free sex atau pergaulan bebas dan jarum suntik. Jadi saya komplikasinya pneumonia, TB paru dan HIV AIDS. Jadi saya adalah seorang ODA, pendeta ODA. ODA adalah orang dengan HIV AIDS. Dan Bapak Ibu tahu AIDS itu belum ada obatnya. Jadi sampai hari ini saya juga masih berjuang dengan AIDS. Saya masih harus bolak-balik rumah sakit dan setiap hari bukan obat, tapi seperti ada satu suplemen yang namanya ARV atau antiretroviral yang bisa menidurkan virus HIV-nya. Tapi sebenarnya virus HIV-nya masih ada di dalam tubuh saya. Saya masih harus berjuang. Kalau virus HIV-nya bangun, penyakit-penyakit mulai masuk di tahun 2023. Saya kena kelenjar getah bening karena virus HIV-nya reaktif. Kelenjar getah bening, ada benjolan di sini dan ada benjolan di sebelah sini. Mata saya dua-duanya sudah tidak bisa melihat dengan jelas. Makanya tadi saya nggak bisa nyetir lagi di mobil karena mata saya dua-duanya retinanya sudah rusak, bukan karena apapun, bukan karena penyakit apa, tapi karena HIV-nya reaktif. Ada namanya CMV atau cytomegalovirus, itu adalah virus anakan dari HIV yang menyerang retina dua-duanya. Jadi mata saya sebenarnya bisa di reset lagi untuk menjadi baik dengan operasi, tapi akan terus degrade lagi karena virus HIV-nya yang akan menyerang retina saya lagi begitu. Jadi dua-duanya sekarang tidak bisa melihat jelas. Sebenarnya saya masih bisa melihat objek-objek, tapi seperti kalau saya boleh deskripsikan ini seperti melihat nonton 3D tapi nggak pakai kacamata 3D gitu. Jadi pecah semuanya begitu. Tapi saya bisa melihat objeknya di tengah, tapi ada pecahannya 2 di kiri kanan seperti itu. Jadi saya tidak bisa bawa kendaraan lagi. Tapi saya mau bilang, walaupun saya masih berjuang dengan AIDS, dan baru siang hari tadi, saya harus 2 bulan sekali harus check up ke rumah sakit. Waktu saya koma, CD4 saya, ada dokter di sini, CD4 itu adalah untuk mengukur imunitas yang melawan virus HIV. CD4 manusia normal, yang normal, itu harusnya CD4 itu 400, itu bare minimum. Tapi waktu saya koma CD4 saya 14. Jadi udah hampir 0, kalau sebenarnya udah lewat gitu. Udah level, bukan HIV lagi, udah AIDS gitu. Dan untuk menaikkan CD4 itu butuh lama. Waktu dari 2020 itu saya 14, akhirnya saya sampai 2 bulan lalu itu 600. Jadi cukup bagus ya, tapi belum excellent, tapi cukup bagus. Tapi baru hasil check up saya
minggu lalu saya check up lagi, baru keluar hasilnya ternyata kurang bagus, turun ke 500. Jadi turun 100, saya nggak tahu kenapa, apa virus HIV-nya mulai reaktif lagi atau apa, saya nggak tahu. Tapi apapun kondisi saya. Walaupun saya, mohon maaf kalau misalnya kesaksian saya ini bukan tipikal kesaksian yang Bapak Ibu ingin dengar. Mungkin Bapak Ibu ingin dengar ada seorang pendeta naik ke atas mimbar cerita bagaimana dia dulu sakit menjadi sembuh. Bagaimana dia dulu miskin menjadi kaya. Mengalami jalan buntu, dibukakan jalannya. Tapi mohon maaf, kesaksian saya dulu sakit. Tapi hari ini saya masih sakit. Tapi kesaksian saya adalah di tengah kesakitan saya tetap memilih untuk mengucap syukur. Saya tidak mau menunggu dulu mengucap syukur kalau saya sudah sembuh. Tapi di tengah kesakitan saya, di tengah perjuangan saya tetap memilih untuk tetap mengucap syukur dan katakan Tuhan Yesus baik. Mau CD4 saya turun, mau CD4 saya naik, Tuhan Yesus baik. Apapun nanti challenges yang saya harus hadapi ke depannya, saya tetap mengatakan Tuhan Yesus baik. Saya mau lepas obat-obatan atau saya tetap minum obat-obatan ARV dan obat untuk bipolar, untuk skizofrenia dari psikiater sampai kapan saya nggak tahu. Apapun kondisinya saya nggak peduli. Tapi tetap saya mau katakan Tuhan Yesus baik dalam hidup saya. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu pada sore hari ini, jemaat di Grace Community, ayo kita katakan Tuhan Yesus baik. Jangan tunggu keadaan sudah baik. Walaupun keadaan belum baik, tetap katakan Tuhan Yesus baik. Kita mengucap syukur bukan karena keadaan selalu baik, tapi kita mengucap syukur karena selalu ada hal baik dalam setiap keadaan. Karena dia bekerja dalam segala sesuatu keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Kalau saya nggak ngalamin apa yang saya alamin, saya nggak bisa reach out ke komunitas OCD. Saya nggak bisa reach out ke komunitas Skitso. Saya nggak bisa pelayanan ke lapas pengguna narkoba. Kenapa? Kalau saya nggak pernah ngalamin apa yang saya alamin. Tiba-tiba saya pelayanan ke lapas dan bilang, ayo berhenti narkoba, ayo gini-gini. Mereka akan bilang, lu tahu apa? Lu aja nggak ngalamin yang kita alamin. Tapi karena saya ngalamin apa yang mereka alamin, saya bisa jadi motivasi buat mereka. Saya selalu bilang ke mereka, kalau saya bisa berhenti, kalian juga bisa berhenti. Bukan masalah mampu nggak mampu, tapi masalah mau nggak mau. Karena yang mampu kan itu Tuhan Yesus. Amin. Ayo kita sama-sama katakan Tuhan Yesus baik apapun keadaan kita. Amin. Sekarang saya baru mau masuk firman. Masih ada waktu ya? Setengah jam boleh lah, jangan ngantuk ya. Ini pertama kali saya di sini loh. Saya diberikan tema besarnya adalah tentang limitless, Bapak Ibu. Kalau saya berpikir tentang limitless, tak terbatas, yang saya langsung pikirkan adalah satu kata, yaitu adalah kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus gak terbatas dalam kehidupan kita. Saya bersyukur menyembah Tuhan yang kasihnya tidak terbatas. Bukan karena dia penuh kasih. Tapi bahkan dikatakan dalam Alkitab dia adalah kasih. Jadi kalau dia berhenti mengasihi kita, dia berhenti jadi Tuhan. Kalau dia gagal mengasihi manusia, dia gagal jadi Tuhan. Which is gak mungkin, itu artinya kasih dia tuh gak terbatas. Karena dia adalah kasih. Dan itu yang saya alami, saya secara pribadi mengalami bagaimana kasih Tuhan yang tak terbatas dalam kehidupan saya itu benar-benar saya alami. Saya secara personal, secara pribadi, yang harusnya dalam kacamata manusia, saya udah gak layak untuk dikasihi Pak Ibu. Saya udah gak layak untuk dapat kesempatan kedua Pak Ibu. Kalau kata orang dari kacamata masyarakat pada umumnya begitu ya. Orang yang punya gangguan jiwa, oh nih anak pasti gak bisa berfungsi, gak bisa berdampak, gak bisa produktif, gak bisa berkarya. Gak usah, udahlah gak apa-apa, gak bisa berkarya, hidupnya gak bisa dipakai lagi untuk berbuah, untuk jadi berkat banyak orang. Terus katanya kalau orang sudah menyentuh narkoba gak punya masa depan. Terus katanya lebih lagi kalau orang udah kena HIV AIDS, jauhi orang HIV, serem. Nanti menular dan segala macam. Jangan temenin orang HIV. Itu satu. Ini saya combo tiga-tiganya saya punya. Saya udah gak layak dari kacamata manusia untuk dapat kesempatan lagi. Saya udah gak layak untuk dikasihi lagi. Tapi secara pribadi saya alami kasih Tuhan yang tak terbatas dalam kehidupan saya. Karena Tuhan begitu mengasihi saya bisa ada di tempat ini sore hari ini. Semua karena kasih Tuhan yang tidak terbatas. Dan percayalah sama saya, kalau saya bilang bahwa kalau sampah seperti saya bisa didaur ulang sama Tuhan,
Dan masih dikasihi oleh Tuhan. Percaya Tuhan begitu mengasihi setiap dari kita di tempat ini. Dan Tuhan punya rencana buat setiap dari kita di tempat ini. Saya mau bilang, saya mengutip salah satu quote dari pendeta Yeri Patinasarani. Waktu itu saya podcast bareng dia, kita ngobrol-ngobrol. Dia ngomong gini, Tuhan Yesus adalah pemulung sampah yang terbaik. Dia bilang, Tuhan tidak datang ke dunia untuk orang-orang suci. Tapi dia datang untuk sampah-sampah seperti kita. Yeri juga adalah mantan pengguna narkoba. Jadi saya nyambung ngobrol sama Yeri. Yeri bilang, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk sampah-sampah seperti dia adalah pemulung sampah yang profesional. Dia datang dari satu bak sampah ke bak sampah lain, memilih-milih sampah. Dia ambil sampah tersebut, dia daur ulang sampah tersebut. Akhirnya sampah tersebut bisa dipakai lagi oleh Tuhan untuk menjadi dampak produk yang berguna kembali, bisa berdampak ke masyarakat. Itu artinya Tuhan begitu mengasihi kita. Tidak ada yang terlalu sampah buat Tuhan. Kalau Bapak Ibu merasa pada sore hari ini keadaan kehidupan Bapak Ibu terlalu sampah, terlalu gelap, terlalu jauh jatuhnya. Percayalah tidak ada yang terlalu sampah, tidak ada yang terlalu gelap buat Tuhan. Untuk Tuhan terangi dan Tuhan daur ulang sehingga bisa kehidupan kita berdampak bagi orang lain. Engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan adalah kasih. Kalau boleh saya simplifikasi isi Alkitab. Mungkin Bapak Ibu pernah nonton di YouTube. Apologet ini berdebat apalah segala macam. Ya kan di YouTube sekarang berantem serang sana sini gitu kan. Ngebahas tentang Alkitab, aduh saya orangnya simpel lah, saya simplifikasi. Saya nggak peduli apologet apalah, saya ngomong Alkitab begini. Buat saya Alkitab itu intinya cuma satu, surat cinta Tuhan buat kita. Simple, nggak usah didebatkan. Semua debat ini, saya paling benar, Alkitab ini eksegesis, apalah dan segala macam. Aduh, udahlah ribet. Alkitab itu surat cinta buat Bapak Ibu, Kejadian sampai Wahyu itu bagaimana Tuhan ingin mengekspresikan betapa besar dan betapa dalam kasih Tuhan buat manusia. Udah itu aja. Sekarang tapi persoalannya begini Bapak Ibu. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Begitu mengasihi ciptaannya, maka dari itu dia mengirimkan anak yang tunggal. Sehingga kita tidak lagi diperhambakan oleh dosa dan kita boleh menyebut dia sebagai Bapa. Dan kita anak-anaknya. Dan sekarang permasalahannya begini, kalau Bapa kita adalah kasih dan DNA Bapa kita adalah kasih, dan kalau kita anak-anaknya berarti semua anak pasti punya DNA turunan dari bapaknya. Jadi jangan cuma bilang, oh Tuhan penuh kasih, Tuhan penuh kasih. Jangan, kita juga harus penuh kasih. Karena katanya kan kita anak-anak Tuhan. Dan DNA Bapa kita adalah kasih. Kalau kita nggak punya kasih dan kita mengaku anak Tuhan, boleh Bapak Ibu cek, Bapak Ibu anak Tuhan atau anak hantu. Karena Bapak kita, kalau kita anak Tuhan, Bapak kita adalah Tuhan di sorga, DNA dia adalah kasih. Dia bukan hanya penuh kasih, tapi dia adalah kasih. Harusnya DNA kita juga adalah kasih. Kalau Tuhan mengasihi kita tidak terbatas, kayak harusnya kita juga bisa mengasihi orang lain tak terbatas juga. Iya dong. Bohong. Kalau Bapak Ibu bilang, oh Tuhan penuh kasih, tapi Bapak Ibu gak bisa mengasihi orang lain. Bohong. Bapak Ibu munafik, mohon maaf. Bahkan Bapak Ibu mungkin bilang, ada roh Tuhan, Roh Kudus tinggal di dalam saya. Ya kan? Roh Kudus tinggal di dalam saya. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam Bapak Ibu, kita ngomong tentang buah roh. Coba, kalau Roh Kudus tinggal di dalam Bapak Ibu, berarti hidup Bapak Ibu berbuah roh, betul kan? Buah roh itu ada berapa? No, saya koreksi. Bapak Ibu boleh tanya, Pastor Edwin, buah roh itu saya koreksi ya. Buah roh itu cuma satu. Tapi punya 9 rasa. Bapak Ibu boleh lihat, mungkin Bapak Ibu mau research terjemahan aslinya. Dari kata buah roh, terjemahan aslinya. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu menggunakan kata tunggal. Artinya buah roh itu bukan 9. Tapi hanya satu. Buah roh itu adalah kasih. Jadi kalau Bapak Ibu bilang Bapak Ibu punya Roh Kudus di dalam Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu gak punya kasih, Bapak Ibu pembohong. Karena buah roh, satu-satunya buah roh itu cuman kasih. Rasanya ada banyak. Kalau Bapak Ibu punya roh, punya kasih, Bapak Ibu punya sukacita. Kalau Bapak Ibu punya kasih, Bapak Ibu punya damai sejahtera. Kalau Bapak Ibu punya kasih, Bapak Ibu murah hati. Kalau Bapak Ibu punya kasih, Bapak Ibu punya sukacita, damai sejahtera dan segala macam, sabar dan segala macam. Tapi buah roh itu cuma satu.
Jadi begitu pentingnya kita harus memiliki identitas DNA Bapa kita, yaitu adalah kasih. Kasihnya yang bagaimana? Kasih yang tak terbatas juga, karena Bapa kita mengasihi kita tidak terbatas, maka dari itu DNA kita juga harus adalah kasih yang tidak terbatas untuk mengasihi orang lain. Nah sekarang persoalannya begini, kalau kita sudah tahu tentang kasih, kasihnya harus kita apain? Ini dari tadi kita belum masuk Alkitab, sekarang kita masuk Alkitab ya. Masih ada berapa? 45 menit ya? Oh iya. Kita masuk dalam Alkitab sekarang. Kasihnya harus kita apain? Kasihnya harus kita aplikasikan kepada siapa? Nah, kalau kita sudah belajar tentang kasih, kita harus punya kasih yang tak terbatas juga. Alkitab bilang begini tentang kasih Bapak Ibu. Kita sama-sama baca Alkitab di Matius 22 ayat 36 coba. Ada di layar mungkin? Matius 22 ayat 36 sampai 40. Kita sama-sama, saya bacakan, Bapak Ibu boleh simak di Holy Screen. Atau mau di Holy iPhone, Holy Samsung, Holy Oppo, silakan. Tapi saya baca di Holy Screen aja yang... Tapi kalau di sini bukan Holy Wing ya, bukan ya. Ini ada yang Holy Screen, ada Holy Screen ya. Matius 22 sampai 36. Firman Tuhan bilang begini, guru hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ingat, yang terutama berarti ini yang paling penting, yang pertama, yang paling prioritas yang orang Kristen harus lakukan dalam kehidupan ini. Bukan menjadi kaya. Bukan menjadi pebisnis sukses, no. Tapi Alkitab katakan begini, yang hukum terutama yang paling penting orang Kristen harus lakukan adalah yang pertama, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Artinya kalau kita sudah mengerti tentang kasih yang terbatas, harus kita aplikasi yang pertama kepada siapa? Bukan kepada manusia terlebih dahulu, tapi yang pertama adalah kepada Tuhan. Oh mungkin Bapak Ibu bilang begini, oh itu gampang Pastor Immanuel, saya mengasihi Tuhan, apa tolok ukurnya? Mungkin Bapak Ibu bilang, oh tolok ukurnya karena saya rajin beribadah. Saya rajin ke gereja, saya seminggu ke gereja 7 kali. Wih, udah ngalah-ngalahin pendeta. Pendeta mungkin pelayanan seminggu 3-4 kali. Ini ada jemaat ke ibadahnya, oh dari gereja sini disamperin, gereja sini disamperin, gereja sini. Ada ITM, ada Komsel, ada ini. Seminggu 7 kali ibadah, udah ngalah-ngalahin pendeta. Keren jemaat zaman sekarang loh. Bener. Orang jemaat zaman sekarang lebih keren dari pendeta. Ibadahnya lebih banyak dari pendeta. Itu tolok ukur saya mengasihi Tuhan, Pastor Immanuel. Oh iya. Terus apa lagi? Oh karena saya selalu memberikan persembahan waktu kolekte. Dan persembahan saya paling besar di antara yang lain. Itu bukti saya mengasihi Tuhan. Yang lain itu hanya pakai uang cash. Saya bukti transfer yang saya masukin ke dalam kantong kolektor. Karena begitu besar yang saya berikan kepada Tuhan. Itu bukti saya mengasihi Tuhan, Pastor. Oh ya. Terus apa lagi? Oh karena saya rajin membaca Alkitab. Setiap hari saya baca Alkitab. Saya sudah 20 kali baca Kejadian sampai Wahyu. Keren banget. Keren sekali. Terus apa lagi? Oh saya setiap hari pujian penyembahan. Saya setiap hari saat teduh. Mungkin kalau pendeta, pastor saat teduhnya mungkin hanya 20-30 menit. Saya setiap hari saya teduhnya 5 jam. Sampai dengkul saya hitam semua. Oh iya, itu tolok ukur Bapak Ibu mengasihi Tuhan. Oh saya mau bilang begini Bapak Ibu, mohon maaf. Rajin ke gereja bukan tolok ukur Bapak Ibu mengasihi Tuhan. Karena banyak orang Kristen ke gereja bukan karena kasih. Tapi karena transaksi. Banyak orang Kristen ke gereja. Bukan karena kasih. Tapi karena mau transaksi. Transaksi artinya apa? Bapak Ibu berpikir kalau saya rajin ke gereja. Saya akan membuat Tuhan merasa berhutang kepada saya. Kalau saya ngasih kolekte. Semakin besar kolekte saya. Semakin besar hutang Tuhan terhadap hidup saya. Oh ya, mohon maaf, rajin ke gereja, kasih persembahan, itu semua baik, saya nggak bilang salah. Jangan habis ini, kata Pastor Immanuel nggak usah ke gereja lagi, katanya no. Semua baik, itu baik, kasih persembahan, apa segala macam, semua kegiatan agamawi itu baik. Tapi motivasinya bukan transaksi, harus kasih. Saya ke gereja, karena saya rindu Tuhan, saya rindu hadirat Tuhan, saya mengasihi Tuhan, saya ingin bertemu dengan komunitas-komunitas teman-teman seiman. Saya baca Alkitab karena saya kasih, saya mengasihi Tuhan, saya ingin mengenal Tuhan. Lewat firman Tuhan, bukan karena transaksi. Jangan Bapak Ibu melakukan semua kegiatan agamawi ke gereja, kasih kolekte, pujian-pujian penyembahan, ITM dan segala macam untuk membuat transaksi terhadap Tuhan. Supaya Tuhan merasa berhutang kepada kita. No. Tuhan tidak pernah berhutang dalam kehidupan kita.
Justru kita melakukan semuanya ini karena kita yang berhutang kepada Tuhan. Kita memberi bukan supaya kita diberi. Halo. Kalau Bapak Ibu memberi ke kolekte di gereja, di ITM atau dimanapun Bapak Ibu memberi persembahan untuk supaya diberi. Artinya itu bukan persembahan, itu investasi. Mohon maaf, kolekte bukan Bitcoin. Kolekte bukan saham. Bapak Ibu kalau nanam saham atau Bitcoin, Bapak Ibu boleh berekspek untuk mendapatkan return. Tapi kalau Bapak Ibu kasih kolekte, Bapak Ibu mengharapkan return, mohon maaf, Bapak Ibu merendahkan derajat Tuhan. Kita memberi, bukan supaya diberi, kita memberi karena kita mengucap syukur. Amin. Jadi semua kegiatan agamawi itu baik. Tapi itu bukan tolok ukur Bapak Ibu mengasihi Tuhan. Karena banyak orang Kristen melakukan semuanya itu bukan karena kasih, tapi karena transaksi. Ayo Pak Ibu. Kalau Bapak Ibu melakukan semuanya buat Tuhan, lakukan atas dasar kasih. Karena yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Amin. Kasihilah Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apa yang Alkitab katakan tentang kasih yang kedua? Kalau kita sudah bisa mengaplikasikannya kepada Tuhan, lalu kita aplikasikan kasih kepada siapa lagi? Alkitab bilang begini di ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama. Berarti mana yang lebih penting? Sama pentingnya. Gak ada yang lebih penting. Yang sama pentingnya adalah begini. Yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia. Artinya mengasihi Tuhan sama pentingnya dengan mengasihi manusia. Banyak orang Kristen hubungan vertikalnya kuat. Tapi hubungan horizontalnya sangat lemah. Mohon maaf, hubungan vertikal kuat tapi hubungan horizontal lemah. Artinya begini, banyak orang Kristen berhasil memeluk agama tapi gagal memeluk sesama. Sekali lagi saya ulang. Banyak orang Kristen zaman sekarang berhasil memeluk agama tapi gagal memeluk sesama. Karena mereka berpikir yang penting kita kasihi Tuhan. Tapi kita gak gagal mengasihi sesama kita manusia. Oh enggak pastor, saya mengasihi sesama kok. Ingat, mengasihi sesama bukan yang sama. Come on church. Sekali lagi saya ulang. Kasihilah sesamamu manusia. Artinya semua ras, semua strata sosial, semua agama selama bentuknya adalah manusia harus kita kasihi. Sekali lagi, kita dipanggil untuk mengasihi yang sama. Bukan, tapi sesama. Artinya, selama itu masih manusia, harus kita kasih. Mohon maaf, saya perhatikan. Banyak orang Kristen berhasil memeluk agama, gagal memeluk sesama. Dalam artian begini, mereka maunya hanya memeluk yang sama. Bukan sesama, tapi yang sama. Mohon maaf, saya pelayanan ke gereja-gereja saya perhatikan, mohon maaf ya. Mohon maaf. Yang Tionghoa ngumpul sama yang Tionghoa semua. Yang Batak ngumpul sama Batak semua. Yang Manado ngumpulnya sama Manado semua. Kiapa ngana? Kayak mananya? Yang Batak sama Batak, Manado sama Manado. Yang Chinese sama Chinese semuanya. Mohon maaf, itu dari ras. Ya, sekarang kita ngomong dari strata sosial. Mohon maaf. Tapi saya tidak melihat di Grace Community. Saya melihat di banyak gereja. Mohon maaf, yang kaya ngumpulnya sama yang kaya doang. Halo? Yang menengah tidak diajak oleh yang kaya. Kenapa? Kita beda strata, Bor. Tapi firman Tuhan bilang begini. Kasihilah sama, bukan yang sama. Come on church. Saya merindukan satu gereja, satu komunitas. Semua ras, semua strata, semuanya kita satu. Gak ada kubu-kubuan, gak ada nanti yang ini ngomongin. Yang Chinese ngumpul sama yang Chinese doang. Aduh gak bisa, kita gak bisa ngumpul sama yang Batak. Suaranya pada keras-keras semuanya. Pada lantam kali mereka itu. Nanti yang Manado sama Manado semua. Sama yang ini, nanti yang kaya sama kaya semua. Yang pakai tas Hermes semuanya ngumpul sama tas Hermes. Yang tas
ITC emang gak dua semua. Come on church. Kita ini semua satu. Tubuh Kristus kita dipanggil untuk mengasihi sesama, bukan yang sama doang. Oh iya pastor, saya ngumpul kok sama semuanya. Oh iya. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, saya nggak mau ngejat, tapi Bapak Ibu boleh koreksi diri sendiri. Siapa yang di sini masih suka ngomongnya kasar sama pembantu di rumah? Halo. Pembantu Bapak Ibu di rumah manusia bukan? Harus kita kasih nggak? Oh iya. Jangan bentak-bentak ART Anda di rumah. Jangan hanya karena mereka ART lalu Bapak Ibu berhak untuk bentak-bentak. Kenapa? Ya kan dia beda strata. No. Di mata Tuhan kita semua sama aja. Siapa yang masih suka bentak tukang parkir di depan? Siapa yang masih suka bentak cleaning service? Masih siapa yang suka bentak emosian sama waiter dan waiters di restoran? Itu artinya Anda gak bisa mengasihi sesama. Tapi kita dipanggil untuk mengasihi sesama. Mau waiter kek, mau security kek, mau pengusaha kek, mau ART, apapun itu. Semua kita ciptaan Tuhan dan kita harus kasih sesama kita. Itu dari strata, sekarang dari agama. Kristen ngumpul sama Kristen semuanya. Bergaulnya kurang jauh, Bor. Aduh, Bor. Masa gak punya teman dari seberang? Aduh, kasihan banget. Kalau semua temannya Kristen, kita mau reach out ke siapa? Kita disuruh amanat agung adalah kita jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau semuanya sudah jadi murid Tuhan, siapa yang kamu muridkan? Bergaullah yang jauh. Bergaul semua ngopi, satu kopi pakai kalung salib semuanya. Ya ampun, bergaulnya yang jauh dikit, Bor. Serius deh. Kasihlah sesamamu manusia. Amin. Itu dari strata ras dan agama dan ini yang paling susah Bapak Ibu. Coba sama-sama kita baca Lukas 6 ayat 27. Lukas 6 ayat 27 dan ini menurut saya yang paling susah. Bilang begini. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, ini kata Tuhan Yesus langsung ya. Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang mengasihi kamu juga. No, tapi berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Come on church, it's easy to love when they love us. Tapi apakah Bapak Ibu bisa untuk mengasihi orang yang berbuat jahat kepada Bapak Ibu? Bapak Ibu koreksi sendiri. Tapi Tuhan suruh kita untuk mengasihi sesama manusia. Artinya walaupun mereka tetap jahat sama kita, tugas kita adalah tetap mengasihi mereka. Yang mau mengasihi orang jahat, amin? Kok sedikit yang amin? Karena mengasihi orang yang mengasihi kita itu gampang. Tapi mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita, itulah orang yang kenal dengan Tuhan Yesus. Kita harus berbeda dengan orang dunia yang tidak kenal dengan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saya tutup dengan ini. Saya mengajak seluruh jemaat Grace Community untuk ayo mulai hari ini. Kita, karena tema adalah tak terbatas, ayo kita sadari, kita miliki kasih yang juga tak terbatas. Karena Tuhan sudah mengasihi kita secara tak terbatas, begitu pula kita harus mengasihi sesama kita manusia. Dengan cara apa? Kasih yang tak terbatas juga. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Itu artinya apa? Nanti kalau Bapak Ibu mau baca ada di Yohanes. Bapak Ibu boleh baca di Yohanes. Artinya mengasihi Tuhan dengan segala hatimu adalah begini Bapak Ibu. Tuhan Yesus bilang kalau kita menuruti perintahnya, itu baru artinya kita mengasihi Tuhan. Bukan ke gereja, bukan segala macam. Tapi perintah Tuhan bukan cuma ke gereja. Bukan cuma jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dan segala macam. Tapi Tuhan juga memerintahkan apa? Kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Itu perintah Tuhan juga loh. Artinya kalau Bapak Ibu mau mengasihi Tuhan dengan segenap jiwamu, lakukanlah perintah Tuhan itu juga. Amin. Dan yang kedua, kasihilah sesama manusia. Bukan yang sama, tapi sesama manusia. Siap mengasihi dengan tak terbatas jemaat Grace Community. Tuhan Yesus memberkati.